Pengumpulan data. Data diproses dari suatu kegiatan seperti penelitian atau kegiatan lain, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi, yaitu aplikasi pengolah data, misalnya Excel untuk mengolah angka, membuat tabel, menjumlahkan nilai, dan pengolahan data lainnya. Piranti aplikasi pengolah angka digunakan untuk mengolah data berupa angka secara elektronik. Aplikasi pengolah angka digunakan untuk mengerjakan pembuatan tabel data, pengolahan data dengan memasukkan fungsi rumus grafik, dan database. Aplikasi pengolah angka dapat membantu kegiatan manusia di bidang bisnis, ilmiah, statistik, perencanaan, lembar kerja, dan pengolahan data dalam perusahaan. Metode pengumpulan data. Aplikasi pengolah angka digunakan untuk melakukan simulasi pada kertas lembar kerja. Aplikasi pengolah angka juga dimanfaatkan untuk mengolah data, terutama pada pembuatan laporan. Selain menampilkan data dalam bentuk tabel, aplikasi pengolah angka dibutuhkan untuk mempermudah perhitungan, pengolahan, dan menampilkan data dalam bentuk grafik. Input data yang dimasukkan ke dalam lembar kerja, aplikasi pengolahan angka dimasukkan ke dalam sel, memasukkan data dilakukan dengan cara seleksi sel, kemudian data diketikkan pada sel tersebut, jenis-jenis input data antara lain sebagai berikut. 1. Text labels. Data berbentuk label atau teks berisi keterangan berupa nama, alamat, tempat lahir, dan sebagainya. Langkah-langkah dalam menuliskan tipe data label dilakukan dengan cara klik sel yang akan diisi data. Kemudian ketikkan teks yang akan ditampilkan. Data jenis teks secara default diawali dengan alfabet. Untuk data bukan angka, non-numerik, dan alphanumerik, gabungan angka dan teks, misalnya GGM 034, TNT 217, Kartos 1324, dan sebagainya. Karakteristik data teks tidak dapat dihitung. Perbedaan antara data teks dan angka terletak pada perataan teksnya. Data label dalam berbentuk data teks hasilnya dan merapat ke kiri, sedangkan dalam bentuk data numerik akan merapat ke kanan. 2. Numbers. Data numbers berisi angka misalnya 128, 30, 3455, dan sebagainya. Langkah-langkah dalam menuliskan tipe data numbers dilakukan dengan cara klik sel yang akan diisi data. Kemudian ketikkan angka yang akan ditampilkan. Tulisan karakter sebagai data numbers menggunakan koma, atau jika dalam format Indonesia, atau titik dalam format Inggris untuk mendefinisikan angka desimal pecahan. 3. Formula. Data formula digunakan sebagai bentuk ekspresi untuk menghitung hasil perhitungan angka atau numerik maupun teks berdasarkan rumus-rumus tertentu. Menuliskan formula dalam Excel dilakukan dengan mengawasi isi sel menggunakan karakter sama dengan diikuti rumus yang diinginkan. Misalnya, membagi sel B4 dan D7 dituliskan dengan cara sama dengan B4 garis miring D7. 4. Tanggal dan waktu. Excel dapat melakukan pengolahan data menggunakan rumus date time, fungsi tanggal dan waktu. Fungsi waktu berupa fungsi perintah untuk mengolah data yang memiliki format tanggal DD, MM, YY, atau waktu HH, MM, SS, tombol kombinasi CTRL plus shift plus titik koma digunakan untuk menandai fungsi waktu sekarang. Data tanggal dan waktu berisi penulisan tanggal dan waktu sesuai dengan format yang dikenali. Penulisan tipe data tanggal dan waktu digunakan dengan cara menuliskan teks sesuai dengan format tanggal dan waktu. A. Data tanggal atau date. Data tanggal hanya berlaku pada jenis tanggal yang menggunakan garis miring atau tanda minus sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Data 7 garis miring 1 garis miring 2019 dapat berarti 7 Januari 2019 atau 1 Juli 2019 tergantung pada format regional yang digunakan dalam Excel. Format tanggal secara default pada Excel adalah bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Jika menuliskan data dengan pemisah minus, misalnya 7 minus Januari minus 2019, berarti tanggal 7 Januari 2019. Jika menuliskan 7 minus 1 minus 2019, akan berubah menjadi 1 garis miring 7 garis miring 2019. Beberapa fungsi date pada pemerintah Excel 2016 adalah sebagai berikut. 1. Day. Fungsi day menghasilkan nilai numerik hari dalam satu bulan, mulai tanggal awal bulan sampai tanggal akhir satu bulan. Misalnya menuliskan rumus sama dengan day
buka kurung 11 minus Januari 2019 tutup kurung hasilnya adalah 11. Tetapi jika menuliskan rumus sama dengan day buka kurung 11 minus Januari minus 2019 tutup kurung, maka yang muncul pesan error tagar name. Karena perintah day pada Excel 2016 hanya mengenal nilai yang diapit tanda apostrof ganda saja. 2. Mon. Fungsi mon digunakan untuk mengetahui dan menampilkan bulan. 3. Year. Fungsi year digunakan untuk menampilkan tahun. 4. Weekday. Fungsi weekday digunakan untuk menampilkan nama hari. Fungsi weekday menyatakan hari dalam bentuk nomor 1 sampai 7. Jika fungsi weekday menghasilkan 3, yang dimaksud adalah hari Rabu. 5. Now. Fungsi now untuk menghasilkan nilai numerik tanggal yang berlaku hari ini. Rumus yang digunakan adalah sama dengan now buka kurung tutup kurung. Misalnya pada saat menginputkan data sekarang adalah 14 Februari 2019 jam 15.34. Maka ketika diketikkan rumus sama dengan now buka kurung tutup kurung, data yang dihasilkan adalah 14 Februari 2019 15.34. Today buka kurung tutup kurung digunakan untuk menghasilkan nilai tanggal hari ini. Misalnya sekarang tanggal 21 Februari 2019, jika dituliskan rumus sama dengan today buka kurung tutup kurung diperoleh 2_21_2019. 7. Networks. Fungsi networks menghasilkan nilai jumlah seluruh hasil kerja di antara tanggal awal dan tanggal akhir. Jumlah hari kerja secara default akan dihitung 5 hari kerja dalam 1 minggu. Penggunaan form rumus network A, B, C dengan acuan bahwa A sebagai data tanggal awal, B sebagai tanda tanggal akhir, dan C sebagai tanggal libur bukan termasuk hari Sabtu dan Minggu, kecuali absen dalam bulan tersebut. B. Data waktu time. Data waktu biasanya ditampilkan dalam bentuk jam. Sistem waktu yang digunakan adalah 12 jam, sehingga pada akhir pengetikan waktu ditambahkan huruf A untuk AM dan P untuk PM. Misalnya pukul 10.230 pagi, maka pengetikan 10.30 A, sedangkan 10.30 malah diketik 10.230 P adalah diketik dengan format 24 jam, yaitu 22.230. B. File series. Lembar kerja berkaitan dengan sejumlah data yang sangat banyak. Misalnya nomor 1 sampai dengan 10.000. Mencetak deret ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Mencetak nama hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Atau mencetak bulan Januari, Februari, sampai dengan Desember, yang kesemuanya menggunakan pola-pola tertentu. Oleh sebab itu, Excel menyediakan suatu formula untuk mewujudkan fungsi otomatis berupa file series. Implementasi series tersebut juga dapat dilakukan menggunakan mouse atau drag dan drop mouse, tetapi juga dapat diganti dengan kombinasi antara mouse dan CTRL. C. Sorting atau pengurutan data. Excel memberikan kemudahan dalam pengurutan data atau sorting dengan cara melakukan analisis algoritma. Pengurutan data merupakan proses penyusunan data berdasarkan kunci tertentu secara manik atau ascending, atau A sampai Z, 0 sampai 9, atau secara menurun atau descending, Z sampai A, 9 sampai 0. Selain itu juga, pengguna dapat melakukan sortasi terhadap tanggal dan waktu, atau terlama ke terbaru dan terbaru ke terlama, dalam suatu atau beberapa satu kolom sekaligus. Pengurutan data secara cepat dapat dilakukan dengan cara klik icon untuk melakukan pengurutan data secara menarik atau ascending, dengan klik icon untuk melakukan pengurutan data secara menurun atau descending. 2. Proses data dengan fitur Sparkline. Sparkline berfungsi untuk menampilkan data berbentuk grafik sederhana yang sering digunakan dalam penyajian data berbentuk dashboard sebagai alat untuk menampilkan fluktuasi
dan menggerakkan suatu daya. Tipe sparkling yang dapat digunakan sesuai dengan tipe data, antara lain kolom untuk tipe data number dengan bentuk program batang, lines untuk tipe data number dengan bentuk garis, dan win atau loss untuk tipe data number dengan nilai positif dan negatif. Penggunaan Sifalines Echel. Sifalines sebagai salah satu objek di Echel 2016 sangat berbeda menggunakan dengan CHAS karena Sifalines hanya dapat ditembangkan pada //, yaitu data sumber diambil dari suatu data range kolom atau baris saja. Hal ini berbeda dengan CHAS karena dapat dipindahkan kemanapun dan data dapat diambil dari suatu tabel dengan banyak garis dan kolom. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Letakkan cursor pada cell H3 sebagai tempat Sifalines. Dilanjutkan dengan masuk tab Insert, pilih Lines. 2. Selisih dan data rage B3 G3 dengan location rage adalah H3. 3. Klik OK dan gunakan Autofit untuk data bawahnya. Penggunaan Sifalines. Tampilan Sifalines dapat melakukan contominasi pada objek dengan menampilkan properti dengan cara meletakkan pointer pada objek Sifalines. Setelah itu, klik pada contextual text description dan tampilkan beberapa poin. Market pada Graph Soft dapat menampilkan opsi untuk menampilkan titik pada Sifalines, hit point untuk menampilkan poin tertinggi, low point untuk terendah, dan seterusnya. Sifalines agar terlihat lebih menarik dapat dilakukan dengan menggunakan style pewarnaan pada Graph Style dengan edit warna pada menu Market Color. Letaknya Sifalines pada set yang telah di-mark agar terlihat lebih besar dan mudah dalam analisa data. Sedangkan untuk data ragel yang terdapat angka posisi dan negatif menggunakan tipe with loss. Hal ini akan berbeda dengan melakukan input test dalam Sifalines dengan menampilkan secara langsung dengan mengatur elemen. Visualisasi data dapat dilakukan dengan formatan kondisional. Conditional formatting misalnya memiliki workbox dengan jumlah hingga ribuan baris. Data dapat menyulitkan jika ingin melihat pola dan tren dengan melakukan pemeriksaan informasi mentah. Jika dilihat sekilas, terdapat kemiripan antara grafik dan sparklines. Namun, conditional formatting menyediakan metode lain dan memvisualisasikan data dan membuat lembar kerja lebih mudah untuk dipahami. Format kondisional memberikan otomatisasi dengan menerapkan performatan warna ikon dan data terbentuk batang untuk satu sel atau lebih berdasarkan nilai saya. Aturan format kondisional misalnya membuat aturan format kondisional jika nilai kurang dari 3000 warna sel merah, maka Excel dapat melihat sel yang berisi nilai kurang dari 3000 secara otomatis. Penggunaan format kondisional. Warga berisi data penjualan dapat digunakan untuk mengetahui sasaran penjualan bulanan. Jika sasaran penjualan yang ditentukan adalah 400 per bulan, atau aturan format kondisional untuk setiap sel mengandung nilai lebih dari 400 dapat dilakukan sebagai berikut. A. Pilih sel yang akan ditampilkan aturan format kondisional. B. Dari tab Home, klik perintah conditional formatting sehingga membuat menu drop down akan muncul. C. Arahkan proses ke jenis format kondisional yang diinginkan, lalu pilih aturan yang diinginkan dari menu yang muncul. Misalkan ingin menyorot sel yang nilainya lebih besar dari 400. D. Sebuah kotak dialog akan muncul dan memasukkan nilai yang diinginkan ke bidang kosong. Misalkan masukkan
400 sebagai nilai yang ditetapkan. Pilih gaya format dari menu drop down, misalnya memilih graph fill with their graph stains, kemudian klik OK. F. Format kondisional akan ditetapkan pada sel yang dipilih, misalkan untuk melihat penjualannya mencapai target penjualan 400 setiap bulan. Aturan format kondisional dapat diterapkan pada berbagai sel atau workbook dengan memberikan peluang untuk memvisualisasikan tren dan pola yang berbeda dalam data, misalnya dengan batasan Rp10.000. 2. Preset format kondisional. Excel memiliki beberapa gaya yang telah diterapkan atau preset dengan cepat untuk memformatkan kondisional pada data. Hal-hal tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. A. Data bars merupakan batang horizontal akan ditambahkan ke setiap sel, seperti grafik batang. B. Color scales untuk mengubah warna setiap sel berdasarkan nilai. Setiap color scale menggunakan gradien 2 atau 3 warna. Misalnya, diterapkan skala warna biru, merah, kuning. Maka nilai tertinggi yang itu biru, nilai rata-rata berwarna merah, dan nilai-nilai terendah adalah kuning. C. Ikon sel digunakan untuk menambahkan ikon khusus pada setiap sel berdasarkan nilai. 3. Penggunaan format kondisional preset. Suatu data diterapkan kondisional preset. Berikut beberapa format kondisional preset yang dapat diterapkan pada visual data. A. Pilih sel yang diterapkan format kondisional. B. Klik perintah kondisional format hingga sebuah menu drop-down akan muncul. C. Arahkan mouse pada preset yang diinginkan, kemudian memilih gaya yang telah ditetapkan dari menu yang muncul. D. Format kondisional akan diterapkan pada sel yang dipilih.